Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mumun Buci Aryani. Di sini saya akan menjelaskan tentang 10 sikap SN Dikti. Oke, untuk yang pertama saya akan menjelaskan yaitu bertakwa. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang bertakwa berarti adalah kita harus menjaga kepercayaan yang sudah kita pilih sesuai dengan ajaran dari masing-masing agama. Banyak sekali cara untuk beriman kepada Tuhan, salah satunya adalah menjalankan ibadah sesuai perintahnya. Yang kedua yaitu sifat religius, adalah merupakan suatu sikap yang kuat dalam memeluk dan menjalankan ajaran agama, serta sebagai cerminan dirinya atas ketaatannya terhadap ajaran agama yang dianutnya. Contohnya adalah kepribadian sesuai agama masing-masing, bersedekah, menyebarkan kebaikan. Nah, untuk yang kedua yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Untuk nilai kemanusiaan sendiri terdiri dari kebenaran, kebajikan, kedamaian, dan berbagai sifat yang bersifat universal dan dikembangkan untuk mendidik generasi yang lebih baik. Untuk contohnya sendiri yaitu tidak merendahkan antar suku, budaya, ras maupun agama. Yang kedua ada tidak terlibat korupsi di berbagai bidang pekerjaan, khususnya di bidang konstruksi. Yang ketiga ada memberi upah pekerja seseorang sesuai kebutuhan dan perjanjian kerja dan lain-lain. Untuk yang ketiga yaitu berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan beradaban berdasarkan Pancasila. Berkontribusi sendiri memiliki arti menyumbang, sedangkan meningkatkan mutu berarti berusaha membuat yang lebih baik dari sebelumnya, dan dalam hal ini berarti menyumbangkan dan semakin berubah lebih baik dari sebelumnya. Untuk contohnya sendiri adalah bagi kita sebagai mahasiswa, mengorbankan atau berkontribusi tidak terbatas pada material saja, ide dan pengabdian lainnya maupun seperti dengan adanya kegiatan mengajar di daerah 3T, KKN, bakti sosial, dan lain sebagainya. Untuk yang keempat yaitu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Bangga dan cinta tanah air adalah suatu perwujudan kasih sayang dan suatu rasa cinta terhadap tempat kelahiran atau tanah airnya. Rasa cinta tanah air adalah rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati, dan loyalitas yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat di mana ia tinggal. Nasionalisme sendiri adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara. Artinya, setiap warga negara Indonesia haruslah memiliki kesamaan cita-cita dan tujuan. Tanggung jawab pada negara dan bangsa adalah rasa menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, mencintai tanah air, melestarikan bahasa dan seni budaya, menghargai keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Untuk contoh-contohnya misalnya ikut dalam organisasi kepemudaan wilayah atau Karang Taruna, mengajarkan nilai-nilai Pancasila terhadap masyarakat sekitar atau menyosialisasikannya. Dan untuk daerah-daerah wisata setempat ikut andil dalam program-program pemangku. Untuk yang kelima yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta mendapat atau temuan orisinal orang lain. Menghargai keanekaragaman adalah sikap toleransi yang menghargai keberagaman suku dan budaya yang beraneka ragam di Indonesia. Contohnya saling toleransi antar budaya dan yang berbeda. Oke, sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Ilham Zamaniki.
Di sini saya akan melanjutkan dari apa yang sudah dipaparkan oleh rekan saya yaitu Mbak Bumbun tentang 10 sikap lulusan SNMPTN yang ini yaitu dalam bahasa Indonesia. Nomor 6, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Bekerja sama yaitu suatu usaha bersama antara individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dilakukan sejak manusia berinteraksi dengan sesamanya. Sedangkan kepekaan sosial serta kepedulian adalah perasaan berupa tanggung jawab atas kesulitan yang dihadapi oleh orang lain. Contohnya, saat ada acara sosial seperti gotong royong, membersihkan area lingkungan harus ikut serta. Nomor 7 yaitu taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Taat hukum dan disiplin artinya taat yang berarti mengikuti peraturan, dan disiplin sendiri adalah menghargai waktu yang berlalu. Contohnya, tidak menerobos lampu merah, datang ke sekolah tepat waktu. Poin yang ke-8 yaitu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Penjelasannya, nilai adalah alat yang menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Sedangkan norma adalah peraturan segala tingkah laku manusia yang ditegakkan oleh anggota masyarakat dan mengekalkannya keselarasan tingkah laku yang seharusnya. Kemudian ada etika akademis yang dapat diartikan sebagai ketentuan yang menyatakan perilaku baik atau buruk anggota sivitas akademika perguruan tinggi ketika mereka berinteraksi dalam kegiatan yang berkaitan dengan ranah pembelajaran. Contohnya, ikut melestarikan adat dan budaya daerah setempat, berkontribusi terhadap apa yang dimilikinya, seperti mahasiswa bidang teknik sipil yang berkontribusi lebih pada bidang konstruksi, menghormati orang yang lebih tua, dan sebagainya. Ada poin 9 yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Pengertiannya yaitu bertanggung jawab sendiri yang memiliki arti kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang berarti memiliki sebuah kewajiban akan hal yang telah dilakukan tersebut. Contohnya, meminta maaf atas kesalahan sendiri, menanggung segala risiko atas kesalahannya sendiri, dan seperti itu. Yang poin terakhir yaitu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Pengertiannya yaitu kemandirian adalah kesiapan dan kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif. Contohnya seperti mencuci baju, memasak, dan lain-lain sebagainya. Kejuangan adalah nilai menunjukkan bahwa bekerja bukan sekedar mencari penghidupan, tapi merupakan cara hidup yang dilandasi semangat melakukan yang terbaik, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, berani berkorban, berkemampuan keras, pantang menyerah, tanggung jawab, serta bersama. Contohnya, jiwa toleransi atau kekerasan antar umat beragama, suku, golongan, ras, bangsa. Yang pengertian terakhir yaitu kewirausahaan adalah nilai yang menunjukkan bahwa bekerja bukan sekedar mencari penghidupan tapi merupakan cara hidup yang dilandasi semangat terbaik. Contohnya, membuka lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan pajak negara. Itu saja
yang dapat saya sampaikan tentang 10 sikap SNPT berikutnya, yaitu 10 sikap SNPT dalam bahasa Inggris. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan membacakan tentang sikap lulusan SNDT dalam bahasa Inggris. Untuk poin pertama yaitu be devoted to God anything and be able to show a religious attitude. Very good humility is that we must practice the belief that we have false according to the teaching of His religion. There are many ways to believe in God. One of these is to worship according to His command. Religion nature is a strong attitude in everything and carrying out religion, teaching and as a reflection of himself for his obedience to the teaching of his religion. For example, worshipping according to their respective religion, giving, sharing, spreading goodness. Upholding human values in carrying out duties based on religion, moral and ethics. Humanity follows holding of truth, virtue, peace and values that are universal and developed to educate a better generation. Example: do not demand ethnicity, culture, race, or religion. Not involved in culture in various fields of work, especially in the construction sector. Paying someone's work in accordance with the term and work agreement. Number 2. Contributes to improving and quality of life in social, nation, state, and civilization based on Pancasila. Contributing in self-managing will improving quality man, trying to make it better than before, and in this case man contributing and getting better than before. Example, for use as student, David are contributing in not limit to material alone. Ideas and other service can be done soon as with teaching activity in the GT area, KKN, social service, and so on. 4. To act as citizens who are proud and love their homeland and have nationalism and a sense of responsibility to the state and nation. Proud and love for homeland is embodiment of affection and a sense of love for the place of birth or homeland. Nationalism is understanding or teaching to love the nation and state. Responsibility to the state and the nation is set of maintaining the unity and integrity of the nation. For example, participating in regional youth organization or karate. 5. Number 5. Appreciate the diversity of culture, view, religions, and belief as well as the opinion or original thinking of others. Respect for diversity is attitude of tolerance that respect the diversity of ethnic and cultural diversity in Indonesia. For example, mutual tolerance between different cultures. Number 6. Cooperate and have social sensitivity and concern for society and the environment. Cooperating is joint effort between
individuals or social groups to achieve a common goal. Social sensitivity and caring are fields of responsibility for the difficulties faced by others. For example, when there are social events such as mutual assistance in cleaning the environmental area participated. Number 7, obey the law and disciple in the life, society, and the state. Obeying the law and discipline are which meaning following the rules, and self-discipline is respecting the applicable law. For example, do not red light, do not run red light, come to school on time. Number 8, introduce academic values, norms, and ethics. Values are tools that show the basic reason that a particular mode of conduct or end states in socially preferable to the opposite mode of conduct or end state. Norms are rules of all human behavior that are enforced by members of the community and perpetuate perpetuate the proper harmony of behavior. behavior. Academic ethics is defined as provision that states the good or bad behavior or member of the higher education academic community when they interact in activities related to the realm of learning. For example, participate in preserving local custom and culture. Number 9, demonstrate a responsible attitude toward work in his or her field of expertise independently. Self-responsibility means human awareness of intentional or unintentional behavior or action. For example, apologies for his own mistakes. Number 10, introduce the spirit of independent struggle and entrepreneurship. Independence, readiness, and individual ability to stand alone, which is characterized by taking the initiative. For example, wash your own clothes. Struggle is value that show that working is not just meaning earning a living but is way the based on spirit of doing the best, protecting the interests of nation and states, daring to sacrifice strong will and adhering to loving the homeland and caring for other. For example, spirit of tolerance or tolerance among religious, ethnic, class, and national people. Entrepreneurship is a value that so work is just a means of earning a living, but is way of life based on the spirit of doing the best, prioritizing the interests of the nation and state, daring to sacrifice strong will and to loving the homeland and caring for others. For example, quitting the job quitting job opportunities to reduce unemployment and increase state wage. Thank you for listening us. Goodbye.